Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Sak Teduh 5 Menit untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Korintus 13 ayat 5. Firman Tuhan berkata, "Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri." Sahabat Kristus, salah satu unsur dalam kasih yaitu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dalam terjemahan lain diartikan sebagai tidak memikirkan diri sendiri. Seorang yang hidup dalam kasih, dia tidak akan egois, tidak mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, atau tidak mencari keuntungan diri sendiri. Seorang yang hatinya diubahkan oleh kasih Kristus akan selalu berpikir bagaimana supaya kehidupan orang lain dapat ditolong dengan baik. Kekristenan dikenal dengan predikat kasih. Meskipun demikian, dalam prakteknya ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Kasih melatih kita untuk tidak egois. Seorang yang hidup dalam kasih tidak akan menyerobot antrian, tidak akan mengambil jatah makanan lebih dari yang ditentukan, tidak akan membuang sampah sembarangan, dan juga tidak akan melanggar lampu lalu lintas. Sahabat Kristus, kehidupan kekristenan tidak hanya melatih kita untuk terampil melakukan hal yang rohani, namun dalam kehidupan sehari-hari, adakah kita memiliki sikap sosial yang baik dan bisa menjadi berkat bagi sesama? Kalau seorang anak Tuhan hanya bisa berdoa dan baca firman Tuhan, namun tidak memiliki kepekaan sosial, maka sebenarnya dia belum menjadi Kristen. Hari ini tidak ada salahnya kita periksa kembali hidup kita. Adakah kita sudah hidup dalam kasih, atau ternyata masih jauh dari kasih? Seorang Kristen yang baik tidak akan berpikir untukku, milikku, atau hakku. Namun dia akan mulai berpikir apa yang bisa aku perbuat untuk dirinya. Tidak ada salahnya kita sama-sama belajar untuk memperbaiki diri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menegur kami, mengingatkan kami, menguatkan kami, bahwa kami ketika menjadi pribadi yang hidup dalam kasih, maka sebenarnya kami mau belajar untuk memikirkan kebutuhan orang lain, memikirkan keperluan orang lain, memikirkan juga apa yang menjadi kepentingan orang lain. Ampuni kalau selama ini kami egois, hanya memikirkan diri kami sendiri, hanya memikirkan supaya kehidupan kami aman, nyaman, hanya supaya hak kami terpenuhi dengan baik, tapi lupa untuk berpikir mengenai kebutuhan orang lain. Hari ini kami mau belajar menjadi pribadi yang mau mengasihi orang lain dengan cara menolong kebutuhan orang lain, dengan cara menyediakan apa yang menjadi keperluan orang lain. Terima kasih Tuhan, kami akan melangkah sepanjang hari ini. Kiranya dimanapun Engkau tempatkan kami, Engkau percayakan kami, Engkau pertemukan kami dengan siapapun. Disitulah kesempatan kami untuk berbagi kasih, untuk membagi hidup kami Tuhan kepada orang lain. Dan disitulah orang akan melihat kasih Kristus terpancar melalui hidup kami. Berkati anak-anak-Mu dalam aktivitas yang dijalani dan dikerjakan sepanjang hari ini, dimanapun dan sebagai apapun. Kami percaya berkat Tuhan yang ajaib itu akan kami terima hari ini, besok, dan hari-hari selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Kristus, orang yang hidup dalam kasih tidak egois dan individualis. Dia akan selalu melihat kebutuhan orang lain dan berusaha untuk menolongnya. Salam dari saya, Pendeta Oki Raharjo dari Mizpah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.